Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Percikan Iman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, kita bisa kembali silaturahim. Kebetulan sekarang kembali jadwal saya untuk mengisi kajian pembuka sebelum nanti guru kita semua Al-Ustaz Aam Amiruddin menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan coba mengkaji amalan-amalan sunnah di bulan Muharram ya. Karena kita sama-sama ketahui hari ini kita ada pada bulan Muharram ya, berdasarkan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi bulan apa Bu? Pak pasti sudah sama-sama tahu ya, ada di bulan Agustus. Tapi kalau bulan Muharram, bulan Hijriah, tahun Hijriah kita ada di bulan Hijri bulan Muharram. Baik, Bapak Ibu, tahun Hijriah itu sebetulnya sudah dimuat di dalam Al-Quran ya, yaitu di surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya, fi kitabillah, dan itu sudah menjadi ketentuan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi sudah ada sejak dulu di Lauh Mahfuz. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Baik, kita sudah sama-sama tahu ya, 12 bulan Hijriah itu apa saja Bapak Ibu semuanya ya. Ada beberapa versi ya, ada versi asli Islam, ada versi Sunda malah, atau versi kita Jawa Indonesia ya. Bulan pertama adalah Muharram ya, kemudian yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal. Nah ini barangkali ada yang lupa karena barangkali bulan-bulan Hijriah ini jarang kita ingat ya, karena gajian kita ini enggak berdasarkan bulan Hijriah tapi bulan Masehi, sehingga jarang diingat. Tapi tidak ada masalah ya, kita harus semakin dekat dengan bulan-bulan Hijriah. Yang pertama apa tadi? Bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar. Yang ketiga bulan Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada juga Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, itu 12 nama yang seharusnya kita umat Islam ini lebih dekat dengan nama-nama ini ya. Begitu. Saya yakin kalau jamaah MPI wah sudah sama-sama mafhum. Barangkali masih ada yang penasaran nih, kita coba artikan ya, apa aja sih sebetulnya, ada artinya enggak nih nama-nama bulan? Ternyata ada Bapak Ibu semuanya ya, jamaah MPI yang dirahmati Allah. Muharram itu artinya yang diharamkan berperang. Kalau Safar itu kosong. Kenapa disebut kosong? Karena di Arab pada saat itu bulan Safar ini bulan bepergian, orang-orang pada pergi, pada nyaba kalau orang Tasik bilang ya, pada keluar daerah untuk berdagang dan sebagainya, sehingga di lembur teh kosong begitu ya. Kemudian yang ketiga Rabiul Awal, ini musim semi pertama. Kemudian Rabiul Akhir musim semi kedua, musim semi terakhir. Jumadil Awal itu musim dingin. Jumud itu artinya beku, jadi di Arab ada musim dingin ya. Jumadil Akhir itu musim dingin terakhir. Kalau Rajab artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari peperangan, karena Rajab ini salah satu bulan yang diharamkan berperang. Nanti kita sebutkan ya 4 bulan itu. Kemudian Sya'ban itu berpencar,
Karena di saat itu orang-orang rame mencari nafkah dan lain sebagainya untuk persiapan Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu artinya puncaknya panas. Nah, kalau di Arab Ramadan itu puncaknya panas. Kalau di kita kadang bergantian ya, kadang panas, kadang hujan dan sebagainya. Kalau Syawal itu artinya masa di mana unta-unta betina bisa diperah susunya. Itu Syawal. Ya. Kemudian Zulqa'dah itu hari-hari atau bulan di mana orang-orang pada duduk. Kenapa duduk? Karena pada saat itu di Arab punya kesepakatan bersama untuk tidak berperang, ya, seperti bulan Rajab. Kemudian Zulhijjah itu bulannya dilaksanakannya ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya pada satu umat Islam saja, ya. Sejak Nabi Ibrahim itu sudah ada syariat haji. Baik, nah itu 12 bulan Hijriah yang sepatutnya kita pahami gitu ya, kita hafalkan meski kita jarang mengingatnya, kecuali bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan pasti setiap tanggal itu 1, 2, 3 itu selalu diingat ya, karena pengen cepat tanggal 30 atau tanggal 29 tanggal akhir. Baik, minha arba'atun hurum, diantaranya firman Allah ada yang diharamkan untuk berperang. Nah, yang pertama itu bulan Muharram, cocok dengan namanya ya, diharamkan berperang. Yang kedua Rajab, tadi kan disebutkan Rajab itu bulannya diem gitu ya, bulannya di rumah, artinya tidak ada peperangan. Memang sekilas seperti terkesan orang Arab ini senang berperang gitu ya, senang berperang, senang bertarung dengan kabilah-kabilah, dengan musuh-musuh yang lain begitu. Bagi mereka seolah-olah menjadi apa namanya kebiasaan begitu ya, berperang itu hal yang biasa begitu. Kemudian yang ketiga Zulqa'dah. Zulqa'dah, qaid itu artinya duduk ya. Nah, qa'ada yaqudu itu duduk. Di kita mah qaid bahasa Sunda itu artinya mati. Qaid, padahal qaid itu artinya duduk. Zulqa'dah itu bulan di mana orang-orang teh pada duduk di rumah itu. Jadi kalau saya amati berdasarkan nama bulan ini ya, sedikit orang-orang Arab itu banyak pas apa namanya ya, fase-fase dalam 1 tahun itu ada sibuk tapi ada juga nyantai begitu, kayak petani lah. Kalau petani kan begitu ya, ada masanya capek di awal nanem gitu ya dan sebagainya, tapi ada masa-masanya nyantai, cuman nengok-nengok, nanti pas panen wah luar biasa bahagia kalau mencekil panennya, makanya disebut al-fallah. Dalam bahasa Arab petani disebut al-fallah. Kenapa disebut al-fallah? Karena orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan kesenangan. Kapan? Itu pada saat masa panen. Mungkin di antara Bapak Ibu yang petani bisa merasakanlah begitu ya. Zulhijjah artinya bulan di masa-masa haji. Orang-orang pada diam, orang-orang Arab sibuk menyambut para tamu-tamu Allah. Nah, itu diharamkan berperang di situ ya. Dan Masya Allah luar biasa, orang Arab pada saat itu patuh pada ketentuan itu. Pokoknya kalau datang Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, pada saat berkecamuk perang mereka pada pulang begitu. Luar biasa patuh gitu pada ketentuan. Kalau sekarang itu apa ya, konsensus PBB untuk tidak melakukan perang dengan cara ini cara itu. Nah, tapi kalau konsensus PBB itu masih banyak melanggar ya. Kalau orang Arab patuh Bapak Ibu ya, Masya Allah. Baik, saya coba memberi sedikit wawasan tentang bahasa Arab ya. Muharram itu, ini masih berbicara Muharram, itu akar katanya dari haroma ya, haroma yahrumu, hurman, hirmatan, ada haroman ya, kemudian ada haroma yuharrimu, tahriman, muharrimun, muharram. Nah ini ada muharram, muharram itu artinya yang diharamkan. Dari haruma ini kita mengenal beberapa istilah ya dalam keseharian. Ada haram, haram. Kalau kita lihat arti kata asal itu haroma, haruma itu hormat. Nah, kenapa hal yang diharamkan itu diambil dari kata yang arti asal katanya adalah hormat, terhormat? Karena kalau orang patuh, taat dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka sesungguhnya dia sudah terhormat di hadapan Allah. Begitu. Kurang lebih gitulah ya, yang tidak saya perlebar. Kemudian ada mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Bagi ibu-ibu dalam kondisi tertentu ketika keluar rumah itu ada kewajiban mahram
Mahram itu artinya yang menemani, tapi dari keluarga yang haram menikah dengannya. Gitu ya. Kayak haji, umroh itu kan sebenarnya dari Arab Saudi ada ketentuan harus ada mahram bagi ibu-ibu. Nah, artinya harus ditemani oleh orang yang dia haram menikah dengan ibu. Siapa saja nanti insya Allah dalam kesempatannya kita bahas. Dan ada muhrim. Nah, muhrim itu orang yang melaksanakan ihram. Nah, itu muhrim namanya. Nah, kita kadang pabelit ya, mahram jadi muhrim, muhrim jadi mahram. Tapi nggak masalah lah. Kalau yang dimaksud muhrim itu orang yang haram dinikahi, kalau itu sudah sama-sama dipahami tidak masalah. Baik, kita lanjut kepada inti dari pembahasan kali ini, yaitu apa aja sih sebetulnya amalan sunnah di bulan Muharram ya. Yang pertama, saum Tasu'a Asyura. Saum Tasu'a Asyura ini cukup banyak hadisnya. Kalau saya bacakan ini akan menyita waktu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing. Ya, intinya pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, menyaksikan orang Yahudi yang sedang saum di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Sejak itu kemudian Nabi Muhammad mengatakan kita lebih layak ya, karena 10 Asyura ini ada hari bersejarah di mana Nabi Musa lepas dari kejaran Firaun. Oleh orang Yahudi Bani Israel kemudian diperingati dengan melaksanakan saum Asyura tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, kita umat Islam yang lebih layak, yang lebih pantas untuk melaksanakan Tasu'a Asyura, saum Asyura 10 Muharram. Sejak itu kemudian saum. Sebelum, dalam riwayat lain, sebelum datangnya bulan Ramadan, saum Asyura itu wajib Bapak Ibu. Ya, ada riwayatnya Imam Muslim, saum Asyura itu awalnya wajib sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi kemudian setelah bulan Ramadan datang, saum Ramadan wajib, saum Asyura menjadi sunnah. Kata Rasulullah, yang mau silakan, yang tidak apa-apa. Nah, itu tentang saum Asyura. Menjelang wafatnya Rasulullah, kata Rasulullah, rasanya kita nggak enak ya saum sama dengan orang Yahudi. Kata Rasulullah, tahun depan kita akan saum 2 hari, kita tambah menjadi 9-10 Muharram yang disebut dengan Tasu'a Asyura. Jadi Tasu'a itu tanggal 9 Muharram, Asyura itu tanggal 10 Muharram. Dua-duanya dilaksanakan ibadah saum, begitu ya. Saum sunnah yang awalnya tadi saya sampaikan diwajibkan, tapi setelah Ramadan menjadi sunnah karena Rasulullah menginginkan kita berbeda dengan kaum Yahudi yang saum pada tanggal 10 Muharram, begitu ya. Mungkin kurang lebih gitulah kesimpulannya. Kemudian apa sih sebetulnya fadilah keutamaan dari saum Asyura? Ini ada wasuila an shaumi yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang saum Asyura. Qala ikafir sanatal madiyah. Saum Asyura itu tanggal 10 Muharram ini ya, plus dengan tanggal 9-nya itu apa namanya? Bisa menghapus 1 tahun ke belakang dari dosa-dosa yang kecil ya, seperti halnya waktu kemarin saya jelaskan tentang saum Arafah. Arafah itu 2 ya, 2 tahun maksudnya, sebelumnya 1 tahun, sudahnya 1 tahun. Nah, kalau Asyura ini 1 tahun sebelumnya, walaupun mungkin ini sudah lewat ya kemarin. Mudah-mudahan diantara kita atau semuanya jamaah MPI yang sudah melaksanakan ibadah saum Tasu'a Asyura, Allah ampuni segala dosanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, meski Rasulullah berencana tanggal 9, tetapi kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah pada saat itu tidak sempat melaksanakannya. Karena apa? Karena sudah diwafatkan oleh Allah. Terus gimana? Nah, kata para ulama itu yang disebut dengan sunnah hamiyah, sunnah cita-cita, sunnah ada maksud. Nah, ya, meski tidak sempat dilaksanakan, tetap oleh Rasulullah tetap bisa kita amalkan. Jadi Rasulullah tidak sempat Bapak Ibu semuanya melaksanakan tanggal 9 Muharram, tapi karena itu sudah jadi rencana, sudah jadi maksud Rasulullah, maka oleh para ahli fikih itu disebut dengan sunnah hamiyah, sunnah cita-cita, sunnah rencana ya di tahun yang akan datang. Jadi insya Allah tetap bisa kita laksanakan. Terus karena 2, 9, 10, boleh nggak kita saum pada salah satunya saja? Gitu ya. Sepanjang yang saya pahami bahwa saum Tasu'a Asyura ini 2 hari ini bukan menjadi syarat mutlak ya. Jadi kalau nggak salah satunya jadi tidak sah, nggak. Boleh kita pilih.
gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa saum 1 hari saja hukumnya makruh. Ada yang berpendapat begitu. Jadi katanya kalau 9 saja atau 10 saja itu makruh. Hanya sebagian lain menentang karena bukan menjadi kesepakatan ulama pada keseluruhan. Ya, artinya kesimpulannya boleh kita memilih salah satunya kalau tidak mungkin dua-duanya. Tapi kalau mungkin ya udahlah dua-duanya ya kita laksanakan, baik itu tanggal 9 atau tanggal 10 ya. Ini untuk tahun depan berarti ya. Nggak apa-apa. Baik. Namun kalau misalnya Bapak Ibu nanti ketika kita diberi umur panjang oleh Allah, tiba lagi pada bulan Muharram, maka menurut saya nih lebih diutamakan kita memilih tanggal 10 kalau mau 1 hari ya, tanggal 10-nya. Baik, Bapak Ibu, ada juga sebagian yang berpandangan bahwa kita dibolehkan untuk saum sebulan penuh pada bulan Muharram ya. Nah, ini ada hadisnya, Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Ada 1 bulan yang lebih mulia, bukan lebih mulia, ada 1 bulan mulia setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, sebagian berkesimpulan bahwa ini secara mutlak membolehkan kita saum seperti pada bulan Ramadan. Artinya tiap hari, Masya Allah ya. Jangankan tiap hari di bulan Muharram, bulan Ramadan saja yang semarak itu banyak yang tidak begitu ya, bukan sudah. Tapi kalau mau, menurut sebagian ulama itu boleh, silakan setiap hari di bulan Muharram ya. Hanya saja itu hukumnya sunnah, tidak wajib seperti bulan Ramadan. Pun itu kalau mampu dan tidak memberatkan. Nggak tahu nih di antara jamaah MPI adakah yang melaksanakan itu, tapi kalau tidak ya sudahlah ya, kita utamakan pada tanggal 9, 10 Muharram saja. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau saum tanggal 11 Muharram? Ada juga yang mengatakan kalau 9 nggak keburu ya udah 11 saja. Ternyata ada hadisnya ya. Sumu yauma Asyura wa khalifu fil yahud, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Saum Asyura lah kalian di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wa khaliful yahud, wa khalifu fil yahud, dan berbedalah ya, berbedalah dengan orang Yahudi. Nah, itu tadi sudah saya singgung ya di awal. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Nah, untuk pembedanya saumlah sebelumnya tanggal 9 atau saumlah setelahnya tanggal 11. Nah, Bapak Ibu jamaah MP yang dirahmati Allah, tapi ternyata setelah saya coba baca-baca referensi, ternyata hadis ini ada kelemahan, ada kedhaifannya ya. Nah, bahkan Imam Ahmad sendiri itu yang menyatakan, yang meriwayatkan hadis ini, ternyata menyatakan hadis ini dhaif. Sempat ditanya oleh para muridnya, ya Syekh Ahmad bin Hanbal, apa pendapat Anda tentang saum 11 Muharram? Beliau tidak menjawab, tidak merespon. Artinya menganggap tidak penting begitulah ya. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, karena kita sudah tahu bakunya tanggal 9, 10 Muharram di suatu bulan nanti, maka ya sudah kita pastikan kita saum, niatkan tanggal 9 dan 10 Muharram. Baik. Apalagi amalan yang di bulan Muharram ini, Bapak Ibu semuanya jamaah MP yang dirahmati Allah. Ada sebagian yang mengatakan, ini juga ada hadisnya ya, di 10 Muharram ini maksimalkan untuk membahagiakan keluarga. Nah, ini ada hadisnya, man wasa'ala iyalihi yauma Asyura was'allahu alaihi sayra sanatih. Barang siapa yang meluaskan, menggembirakan, membahagiakan keluarga yang jadi tanggungannya di tanggal 10 Asyura, Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun. Masya Allah ya. Ini hadis, cuman masalahnya hadis ini juga ada kelemahan karena ada salah satu rawinya yang dicurigai begitu ya, dipandang tidak sikoh, tidak layak untuk menyampaikan sebuah hadis, sehingga patut kita kasih catatan. Artinya ya udahlah kita simpan. Secara logika barangkali namanya membahagiakan keluarga kan tidak hanya di hari Asyura saja ya, setiap waktu, setiap saat, yang menjadi tanggungan kita itu ya kita wajib. Kalau bisa setiap hari kita bahagiakan mereka, begitu. Membahagiakan banyak sekali bentuknya ya. Kalau ini kan kesannya di tanggal 10 Asyura saja lah kita ajak jalan-jalan, kita ajak apa begitu ya, seperti padahal sebenarnya kewajiban itu ya di setiap waktu, di setiap saat, sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing, begitulah ya. Baik, dan terakhir Bapak Ibu, ada, walaupun ini tidak cukup populer ya, katanya kalau di 10 Muharram itu kita disunahkan memakai celak. Tahu celak ya? Celak itu kalau orang Arab suka pakai di sini nih, di bawah mata kalau tidak salah ya. Nah, orang Arab tuh biasanya laki-laki yang pakai celak. Kalau di Indonesia yang pakai celak itu perempuan ya, betul nggak?
Perempuan yang biasa pakai. Nah, kalau di Indonesia itu laki-laki. Ada satu hadis, manik tahala bil ismid ya ma'sirah lam tarmid alaihi ainuhu abada. Barang siapa yang pakai celah dengan ismid atau melakukan celah yang lain di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram, maka matanya tidak akan terkena penyakit dalam 1 tahun, bahkan selamanya. Masya Allah. Jadi enak kalau itu ya. Nanti kita pengobatan matanya cukup pakai celah tanggal 10 Muharram, wah itu aman. Nah, ternyata itu bukan jaminan. Nah, entah ini hadis ini ya datang dari mana, ternyata setelah diteliti hadis ini palsu. Nah, mungkin tukang celah ini yang mengeluarkan hadis ini, wallah alam bisa. Karena memang pada saat perjalanan periwayatan hadis itu banyak sekali Bapak Ibu hadis-hadis palsu yang dipengaruhi oleh misi dan muatan atau modus masing-masing. Gitu. Ada tukang terong keluarkan hadis al-badinjan shifaun min kulli da. Oh, itu qala Rasulullah gitu. Masalah tukang terong. Kata tukang terong ini, terong menjadi obat bagi segala penyakit. Begitu katanya. Oh, dulu tukang terong bisa keluarkan hadis, Pak. Bu ya. Sekarang kita nggak sampai begitulah tentu saja. Tapi kita jangan sampai tidak pernah belajar hadis, membaca hadis, mendengarkan keterangan-keterangan. Karena itu sumber hukum Islam yang harus menjadi pegangan kita. Ya, dulu mah tukang terong, tukang tukang ismid, tukang celak bisa mengeluarkan hadis. Nah, masa kita nggak mau belajar hadis ya, Bapak Ibu jamaah MP semuanya. Alhamdulillah, semoga diberkahi Allah, semoga dirahmati Allah. Terus istiqomah dalam mencari ilmu, bekal kita dunia dan akhirat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.